Ada seorang ulama menuliskan dalam kitabnya itu, salah satu fitnahnya generasi muda, salah satu fitnah generasi muda di akhir zaman, satu di antaranya adalah fitnah media itu. Yang beliau sebutkan itu fitnahnya Dajjal. Nah, salah satu hari ini media atau salah satu cara yang mudah menyebarkan aib orang adalah media. Dalam kaitan ini banyak, Pak. Ada orang yang sibuk mencari aib orang, kemudian disebarkannya aib orang itu. Kalau dulu menyebarkan aib orang itu dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Kalau sekarang tidak, cukup posting di Facebook, posting di sosial media. Yang tadi lingkupnya sedikit, sekarang jadi besar. Itu fitnah. Itu fitnah akhir zaman begitu. Sehingga kata Nabi, al-istighalu bi'ayubil khalqi, orang yang sibuk dengan mencari aib orang lain. Penyakit ini sampai akhir zaman, sampai kiamat tidak akan selesai. Pasir ditiup angin hilang. Nah, begitulah istilahnya orang ibadah tapi melakukan kekufuran. Habaan mansura, sia-sia. Tapi kemudian ada orang yang beribadah hari ini tapi yang dihapus hari ini. Itulah yang disebut dengan perbuatan yang tetap mendapatkan ancaman, dihapus ibadah dia, habitat a'maluhum, tapi hari itu aja. Yang sebelum-sebelumnya tidak. Perbuatan-perbuatan yang sebelum tidak, tapi perbuatan hari itu ibadahnya habis. Contoh yang suka gibah. Nah, itu sama tuh. Orang-orang yang suka gibah. Tapi orang-orang yang suka gibah ini, orang-orang yang suka melakukan perbuatan kezaliman sampai dia datang minta maaf. Jadi kalau dia tak minta maaf bagaimana? Ya pertanggungjawabannya di akhirat. Hatta yuqadu syatal jalha gitu. Sampai nanti kemudian di hari kiamat itu kebaikan dia diberikan kepada orang lain. Fa in faniyat min hasanatuhu, kalau kebaikannya habis, fa ukhidat min sayyiatihi, diambil dari keburukan orang yang dia zalimi tadi, faturiha ilaihi, kemudian dibagikan kepada kita yang menzalimi. Istilahnya begitulah. Jadi jatuhnya muflis, bangkrut, orang-orang bangkrut. Nah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. 6 perkara merusak ibadah. Yang pertama kata baginda Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk dengan aib orang lain. Ada Bapak Ibu yang sibuk dengan aib orang? Oh, banyak. Ini masalah nih. Kalau latu-atu awak yang bercakap. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk memang kerjaannya itu. Siapa orang yang punya kerjaan seperti ini jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Di akhir zaman tuh ada namanya fitnah. Ada namanya fitnah Dajjal. Nah, fitnah Dajjal ini ada 2. Ada Masihid Dajjal, ada Dajjal itu sendiri. Kalau Masihid Dajjal itu kaitannya dengan hari kiamat. Masuknya 10 tanda kiamat besar. Tapi kalau cuma Dajjal saja yang disebut, itu fitnah Dajjal namanya. Ada namanya manusia yang menyerupai Dajjal. Kata Nabi dalam hadisnya itu, ada orang-orang yang nanti seperti Dajjal. Dajjaluna kadzabun, kata Nabi. Mereka Dajjal yang memiliki sifat seperti Dajjal. Apa sifat Dajjal itu? Dusta. Yang kedua, ada namanya fitnah media. Itu fitnah Dajjal juga itu. Jadi media ini kalau tak pandai jujur dia, itu Dajjal baru namanya. Jangan tersinggung tapi. Khusus teman-teman media jangan tersinggung. Itu faktanya begitu memang. Maka disebut dengan Dajjal. Ada seorang ulama menuliskan dalam kitabnya itu, salah satu fitnahnya generasi muda. Salah satu fitnah generasi muda di akhir zaman, satu di antaranya adalah fitnah media itu. Yang beliau sebutkan itu fitnahnya Dajjal. Nah, salah satu hari ini media atau salah satu cara yang mudah menyebarkan aib orang adalah media.
Dalam kaitan ini banyak Pak. Ada orang yang sibuk mencari aib orang, kemudian disebarkannya aib orang itu. Kalau dulu menyebarkan aib orang itu dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Kalau sekarang tidak, cukup posting di Facebook, posting di sosial media. Yang tadi lingkupnya sedikit, sekarang jadi besar. Itu fitnah. Itu fitnah akhir zaman begitu. Sehingga kata Nabi, al-ishtighalu bi'ayubil khalqi, orang yang sibuk dengan mencari aib orang lain. Penyakit ini sampai akhir zaman, sampai kiamat tidak akan selesai. Yang harus diselesaikan itu adalah bagaimana diri kita menanggapi kasus seperti ini, mensikapi kasus seperti ini. Kenapa? Karena posisi aib yang tadi itu, orang tuh senang cari aib orang tuh senang. Apalagi orang tersebut yang tidak dia sukai, yang dia benci. Oh, senang kali. Oh, awas kau ya. Kau semalam kan, tahu dia. Nah, ini nih, ibu nih yang kemarin nih kan, awas lah nanti. Aku cari. Untuk apa dia cari aib orang? Untuk mencari titik kelemahan orang. Maka kata Nabi, tuba liman syaghalahu ayubuhu. Bersyukurlah, berbahagialah orang yang sibuk dengan aib diri dia sendiri. Tapi poin ini harus digarisbawahi Pak. Apa yang harus digarisbawahi? Yang harus digarisbawahi, hari ini orang sibuk dengan aib diri dia sendiri, tapi sibuk diposting. Nah, ini dia masalah kita sekarang. Orang sibuk dengan aib diri dia, tapi sibuk diposting. Rumah tangga dia berantakan, diposting. Aku sudah bercerai, suamiku tidak pernah mau bekerja. Nah, coba bayangkan tuh Pak. Artinya dia buka aib. Aib siapa yang dia buka? Aib keluarga dia. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, orang yang membuka aib keluarga dia terlaknat, masuk dalam kategori dosa besar. Orang yang suka menebar aib rumah tangga. Kau tahu tak, suami aku tuh tak mau kerja, dia malas dia. Itu haram tuh. Ibu-ibu yang bilang begitu, dosa dia. Sampai dia minta maaf sama suaminya itu. Sama suami juga begitu. Kau tahu tak, istri aku tak pindah masak, tak pandai masak. Yang dimasak tuh kangkung, rupanya bukan kangkung, ubi. Masa nggak bisa perempuan membedakan mana kangkung mana ubi kan? Tapi kalau itu benar terjadi, menjadi aib bagi seorang istri yang disebarkan, berdosa suaminya. Makanya Bapak Ibu, istilah rumah tangga itu harus sangat-sangat sensitif. Yang boleh tahu rumah tangga Anda dengan suami dan Allah, cukup. Jadi seolah-olah orang tidak tahu Pak, tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kita tuh, orang tidak tahu. Di dalam berantem, di luar baik. Harus begitu, harus. Nah sekarang, zaman sekarang ini, itu zaman yang sangat-sangat canggih. Apa canggihnya? Manusia hari ini tuh harus tidak normal. Kenapa harus tidak normal? Karena manusia hari ini dituntut untuk bisa menjadi manusia yang abnormal, tidak normal. Contoh, Nabi bilang jangan sebarkan aib rumah tangga. Dia bilang sebarkan aja. Bahkan justru menggunakan media untuk menyebarkan. Kita ambil contoh kasus. Ada enggak pelaku yang suka menyebarkan aib begitu? Dipertontonkan. Kalau Bapak Ibu mau lihat, tontonlah di televisi. Itulah kerjaan hari ini. Semua yang ditampilkan tentang aib rumah tangga. Uniknya pelakunya mau. Senang dia, aku terkenal. Terkenal dalam keadaan mohon maaf aib yang tersebar tapi dosa. Inilah kasus sekarang Bapak Ibu. Makanya kenapa sekarang ini manusia sekarang itu pengen populer tapi dengan maksiat. Pengen populer dengan maksiat. Itu fitnah. Itu namanya fitnah akhir zaman. Kenapa harus begitu? Karena dengan cara begitu mudahnya Pak, biar terkenal itu. Jadi sekarang ini begitu dia. Contoh, ada perempuan yang suka mengumbar aib. Bapak Ibu sekarang ini pokoknya kalau bisa yang bapak-bapak atau ibu-ibu pegang HP, cari
aplikasi yang bisa kontrol. Kalau bisa jangan sampai video-video singkat orang-orang yang telanjang-telanjang itu masuk. Serius Pak, saya katakan serius. Coba tanya sama teman-teman media ini. Kalau Bapak buka Facebook, buka TikTok, buka apapun lah, mesti banyak perempuan yang jual diri. Mesti banyak perempuan yang jual diri. Tujuannya cuma piti Pak. Kalau dulu ada orang, mohon maaf, prostitusi dia, jual diri dia, sangat hina sekarang. Kalau sekarang bahagia orang Pak. Bahagia, jual diri itu bahagia. Itu apakah itu bagian daripada aib Pak? Tapi mereka senang, bahagia, populer. Nah, coba bayangkan, dibuatlah sesuatu yang isu-isu dia bercerai, suaminya selingkuh. Ini karena tidak populer, tapi karena disampaikan jadi populer dia Pak. Jadi masyhur, terkenal. Pokoknya aku harus cerai dengan suami aku. Setelah terkenal, aku mau jadi istri kedua. Kan bayangkan tuh. Begitulah modelnya sekarang. Tapi Bapak Ibu, mereka tidak memandang pakaiannya jilbab, suaminya baik, tapi mereka tak pandang apakah itu salah dalam agama atau tidak. Seorang ulama menuliskan dengan judul artikelnya begini: aib rumah tangga yang disebarkan, bagian daripada dosa. Nah sekarang Bapak Ibu kita kembalikan kepada poin tadi, al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Sekarang pertanyaannya, orang bukan sibuk mencari aib orang lagi. Tak perlu dicari, dia pun sudah mengumbarkan sendiri aibnya Pak. Sudah dia umbar sendiri. Jadi tidak perlu lagi kita ini sibuk mencari aib orang. Kalau pengen tahu aib orang, udah cukup. Nanti lihat di media, dia datang sendiri. Begitulah parahnya sekarang itu. Itu yang pertama, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Dan ini bagian daripada fitnah. Nah kalau bisa Bapak Ibu, aib rumah tangga itu cukup istri dan suami yang tahu, yang lain tak perlu tahu. Apalagi istilahnya sesuatu yang sangat sensitif dalam rumah tangga. Baik itu persoalan hubungan suami istri yang intim dan yang tidak intim, tidak perlu ada yang keluar rumah, tidak perlu Pak. Tolong dijaga, ini etika. Etika. Yang kedua, tadi al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Sekarang yang kedua. Yang kedua, qillatul haya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poin yang kedua, rasa malu yang sedikit. Sangat sedikit. Manusia sekarang ini kalau dibilang rasa malunya itu hilang. Kalau bahasa urat nadi ini putus Pak. Urat malunya putus. Kalau Nabi cuma bilang qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu masih ada apa tidak? Masih ada Pak. Sekarang tidak punya rasa malu. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai rasa malu itu idha'ah, hilang di antara umat mukmin, orang muslim itu. Kita tak bahas orang kafir ya. Kita bahas orang muslim. Tapi sebenarnya diperuntukkan untuk semua. Sama Pak, semua umat manusia tidak punya rasa malu. Contoh yang tadi sederhananya, mengumbar aib tidak malu. Dulu kalau prostitusi itu kan sembunyi-sembunyi, doli contohnya. Itu sembunyi-sembunyi Pak, tempatnya satu. Sekarang Bapak Ibu tidak usah ragu. Dan bapak-bapak tidak usah ragu. Kalau mau cari prostitusi itu sekarang mudah, online. Namanya prostitusi online. Sekarang tidak perlu prostitusi online, banyak kok perempuan yang jual diri itu banyak. Jadi jangan salah kalau mohon maaf kalau ada perempuan berapa satu malam digitukan seorang laki-laki, ya karena memang dia yang menjual. Kita ambil contoh Pak, contoh. Dulu perempuan itu kalau dia keluar rumah pakaiannya tertutup. Setidaknya mungkin yang terbuka cuma rambut, kepala. Zaman dulu, orang-orang tua kita zaman dulu pakai celana pendek malu Pak, malu. Celana pendek itu masih di bawah lutut saja mereka masih malu. Pakaian lengan yang pendek sebegini saja mereka malu keluar rumah. Kalau sekarang perhatikan, bagaimana model perempuan sekarang keluar rumah. Kalau bisa nggak pakai baju, nggak pakai baju deh Pak. Cuma kalau masih mau menjaga saja, baru pakai tank topan. Ketiak nampak, paha nampak. Sekarang saya tanya, itu tradisi mana? Westernisasi. Tahu Bapak Ibu westernisasi?
ke barat-baratan. Ini budaya Pak, budaya barat. Sekarang kita kaitkan dengan budaya 1924 Turki Utsmani runtuh. Selesai Turki Utsmani runtuh, itu Inggris masih berjaya, Amerika berjaya, Eropa berjaya Pak. Pada saat yang bersamaan pada tahun 1990-an, itu wanita-wanita Inggris itu kalau disuruh pakaian terbuka mereka malu. Apa kata mereka? Hanya wanita yang tidak punya akal lah yang mau pakai pakaian yang pendek. Tapi apa yang terjadi? Salah satu cara untuk mempopulerkan, untuk menyebarkan pakaian-pakaian mini biar bisa terkenal harus melalui artis. Dimintalah artis untuk menyebarkan atau untuk memakai pakaian biar tenar. Jadi pakaian tank topan, celana pendek, nampak paha itu Pak, itu baru-baru ini 1990-an ke atas. Dipopulerkanlah oleh mereka sebagai satu tradisi budaya. Apa tradisinya? Liberalisme, gaya berpikir yang bebas agar orang bisa berekspresi sesuka hati. Salah satu ekspresinya adalah pakaian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah sekarang apa yang terjadi? Orang yang dulu malu pakai celana pendek dipaksakan untuk tidak malu. Setelah dipaksakan untuk tidak malu, terbiasa dia, akhirnya biasa. Bisa dipahami ya? Contoh, perempuan tidak pakai kerudung. Di tengah orang yang banyak pakai kerudung, ada perempuan tidak pakai kerudung sendiri aja, mesti malu Pak. Pasti malu. Tapi, ada tapinya. Dia cuek aja, dia paksakan untuk tidak malu. Akhirnya Pak, terbiasa Pak. Ada orang tinggal di samping tempat, mohon maaf ya, di samping tempat pembuangan sampah, mesti busuk Pak, mesti busuk. Tidak ada yang bilang kalau tempat itu tidak busuk, itu tidak ada, pasti busuk Pak. Tapi karena dia tinggal di situ, tidak ada tempat lain untuk tinggal selain di situ, mau tidak mau dia pasti tinggal di situ. Yang pertama. Yang kedua, apa yang akan dia lakukan? Membiasakan diri terbiasa dengan bau busuk, dan pada akhirnya biasa. Kalau sudah biasa apa yang terjadi? Ya udah, cuek aja, masa bodoh. Seperti itulah manusia sekarang. Perempuan yang tidak punya rasa malu hari ini seperti itu. Sama halnya dengan aib tadi, sama halnya dengan perbuatan maksiat hari ini. Dulu yang namanya maksiat, kemungkaran itu bagi pelaku dosa besar jelas. Tapi sekarang biasa aja. Wong yang korupsi banyak kok ngapain? Kalau cuma dia sendiri yang korupsi Pak, malu dia. Masih dia tutupkan wajahnya. Sekarang enggak, petantang petenteng dia. Ngapa kok korupsi? Bukan aku saja, kawanku banyak, kata dia. Akhirnya yang tadinya mohon maaf sensitif, orang tak mau lakukan, sekarang orang melakukan. Ditambah lagi korupsi 5 miliar, penjara 1 tahun. Nenek-nenek maling ayam, penjara 5 tahun. Makin selesai urusan Pak. Tidak punya rasa malu. Kita nggak punya rasa malu. Jadi kalau hari ini kemaksiatan itu tersebar, kezaliman itu tersebar, kemungkaran itu tersebar, kita tidak punya etika pada diri kita sendiri. Salah satunya rasa malu tidak ada. Makanya Bapak Ibu kata Nabi, qillatul haya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai rasa malu itu hilang. Maaf, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya rasa malu yang agak atau jarang dipakai oleh manusia nanti. Memang begitu keadaannya. Perempuan tidak pakai kerudung dia nggak malu lagi. Perempuan pakaian ketat nggak malu. Ustaz, kalau nggak pakai baju kan nampak aurat kami. Lah sekarang dipakai Pak, pakai baju tapi minta ampun sempitnya. Legging Pak, pakai legging keluar. Bapak Ibu bisa bayangkan, bukan Bapak Ibu, ibu-ibu bisa bayangkan kan, pakai legging keluar ibu-ibu. Saya tidak mau lebih detail lagi. Kalau sempat lebih detail lagi nanti dikira menghina. Mohon maaf Pak, pakai legging. Mending kalau leggingnya warna hitam, leggingnya warna kulit. Coba bayangkan. Ada lagi yang parah lagi. Di atas pakai jilbab, bajunya lengan pendek, celana pendek. Coba bayangkan.
Beberapa waktu yang lalu saya jalan ke pasar, Pak. Ketemu tuh ibu-ibu pakai jilbab di atas, baju lengan pendek, celana pendek, lutut nampak. Saya bilang inilah model jilbab gaya baru. Dan ini kalau seandainya dipopulerkan oleh orang-orang Eropa, jadi populer, Pak. Jadi populer. Itu dia. Karena rasa malu hilang dengan dosa dan maksiat biasa. Makanya kenapa hari ini manusia-manusia itu mudah melakukan maksiat, karena memang tidak punya rasa malu. Terutama mereka tidak punya rasa malu kepada Allah. Kita nih, Pak, kalau cuma sekedar terhadap manusia, mungkin bisa kita bilang masa bodoh. Kita tak pernah menganggap Allah itu Allah, tidak pernah, Pak. Kita tak pernah menganggap Rasulullah itu Rasulullah, tidak pernah. Kalau kita menganggap Allah itu Allah, Rasulullah itu Rasul, kita tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut, Pak. Kita malu kepada Allah. Seorang anak perempuan ketika ibunya mengatakan kepada anaknya, nak campur saja susu tadi, susu onta itu campur dengan air biar banyak, tidak ada yang lihat, nak. Umar bin Khattab dari luar mendengar, memperhatikan. Apa kata anaknya? Tidak, Bu, sekali-kali tidak akan kulakukan. Nak, kita tak punya banyak pilihan, cuma itu pilihannya biar jualan susu kita ini semakin banyak dan orang banyak mau membeli, sementara onta kita susunya sedikit. Caranya biar banyak kita dapat, dicampurlah dengan air. Apa kata anak tadi? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Apa kata Umar bin Khattab dari luar? Kuat sekali iman anak ini. Sehingga Umar bin Khattab pulang, kemudian waktu anak tersebut dilamar oleh Umar bin Khattab, dijadikan menantu. Bapak Ibu bayangkan, apa kata anak itu tadi? Orang tidak melihat, Bu, tapi Allah melihat. Ada tidak manusia sekarang seperti itu? Makanya istilah itu sekarang di akhir zaman, orang yang seperti ini itu disebut dengan gharib, orang aneh. Maka kata Nabi dalam hadisnya, bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib. Islam itu tumbuh dengan keanehan, maka akan hilang dalam keanehan. Aneh bagi siapa? Aneh bagi umat muslim. Hari ini umat muslim aneh dengan syariat Islam. Hari ini umat muslim aneh dengan nilai-nilai keislaman. Dulu salah satu nilai keislaman itu adalah pakai kerudung, pakai jilbab, berpakaian yang sopan. Hilang, Pak, terkikis sedikit demi sedikit. Orang Melayu pada masanya pakaiannya pakaian gamis Melayu. Pakai kerudung, pakai apa bahasa bajunya, baju Melayu itu ya, baju kurung. Laki-laki pakai baju kurung, perempuan pakai baju kurung, Pak. Bangga mereka. Adat istiadat yang menutupi aurat. Sekarang tidak. Selagi ada celana lepis jin hantu belau itu dipakai semua. Celana jin pun dipakai, bayangkan. Dan mereka nggak takut, Pak. Ini poin penting, Pak. Apa masalahnya? Masalahnya itu tadi. Kita sedang melakukan perbuatan satu saja, normalisasi maksiat. Apa namanya bahasanya, Bapak Ibu? Normalisasi. Maksudnya adalah kita hari ini membiasakan melakukan perbuatan dosa yang sesungguhnya dalam agama tidak biasa. Maka kata Nabi, ada kelompok muncul. Apa kelompok yang muncul itu? Mereka sudah tidak kaku dengan dosa. Siapa mereka? Ya pelaku maksiat sekarang. Minum khamar di depan orang berpuasa. Minum khamar di depan orang berpuasa. Kira-kira ada yang aneh nggak dari kalimat itu? Ada nggak yang aneh dari kalimat itu? Kalau cuma makan nasi, minum air biasa di depan orang berpuasa, itu sering kita temukan, Pak. Tapi minum khamar di depan orang berpuasa, apa maksudnya? Pelecehan terhadap agama. Pelecehan terhadap nilai agama. Bahkan ada artis yang mengatakan, hei Tuhan, mana Tuhan itu? Aku lihat, saksikan, aku sedang berzinah, kata dia. Tuhan yang ditantang, Pak. Itu manusia sekarang. Perbedaannya kita, perbedaannya manusia sekarang dengan wanita tadi langsung menentang Tuhan. Kalau kita tidak, menentang secara diam. Kita tak berbicara, tapi kita terus melakukan kemaksiatan. Kita ambil contoh sederhana saja, Pak. Bapak Ibu, ketika pilkada kemarin, pilkada, pilpres dan pilpil yang lain terserahlah ya, itu ada bahasan begini, 100.000 ke bawah tidak suap,
100.000 ke atas baru suap. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, dalam Islam 100.000 ke bawah yang tidak dikatakan suap itu dalam Islam suap enggak? Tetap suap. Itu apa? Normalisasi maksiat. 100.000 ke bawah tidak suap, disebarkan, dipopulerkan. Ada salah satu calon anggota dewan, calon tapi legislatif, dia bilang begini, Ustaz, dalam aturan itu 100.000 ke bawah itu tidak suap, Ustaz. Jadi kalau mereka mau belikan makanan jilbab yang tak sampai harga 100.000 tidak ada masalah. Saya bilang, Anda termasuk salah satu yang mempopulerkan maksiat. Kalau Anda lakukan, saya menjadi saksi di hari kiamat. Saya bilang, Anda yang merusak nilai-nilai agama. Diam dia, Pak. Nah, kita harus berlawanan dengan orang yang seperti ini. Kita diminta memaklumkan perbuatan dosa yang mereka buat. Coba bayangkan. Sama halnya dengan sekarang. Ustaz, tidak apa-apa mereka tidak pakai jilbab, Ustaz. Nanti mereka jilbab sendiri itu. Jadi kita sekarang nih dituntut untuk berlemah lembut dengan pelaku maksiat. Udah Ustaz, tidak apa-apa Ustaz, dia main judi. Nanti dia sadar sendiri tuh. Nanti dia sadar sendiri. Kalau sedang main judi dia mati. Sedang main judi mati, kapan sadarnya? Ustaz tidak Tuhan, Ustaz. Betul, kita tidak Tuhan. Tapi kita punya potensi yang besar untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Apa kata Nabi? Yang hilang di akhir zaman nomor 2, hilangnya simpati manusia dengan manusia sesama muslim. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau maksiat itu tersebar, wajar Pak. Karena kita melihat maksiat, udahlah nanti dia sadar sendiri, udahlah dia nanti sadar sendiri. Akhirnya mohon maaf Pak, begal makin banyak, tukang rampok makin banyak, pezinah makin banyak, tukang minum khamar makin banyak. Makin banyak. Jualan khamar tuh terang-terangan hari ini Pak. Dulu orang jualan khamar tuh sembunyi-sembunyi, cari tempat, pokoknya masuk ke toko tuh ndak ada yang nampak. Sekarang ndak Pak, bir bintang katanya, ditaruh di depan. Coba bayangkan itu. Lah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pas kita mau berbuat, oh kami bayar kok, kami bayar pajak lagi. Nah, jadi hati Pak. Pajaknya minuman keras masuk ke mana? Coba tanya sama pemerintah, ada enggak mereka ngambil pajak minuman keras? Kalau ada, ayo hati-hati. Nanti masuk ke gaji, campur Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kita punya kekhawatiran yang besar. Jadi kalau kita berbicara tentang hal tersebut, rasa malu wajar. Memang itu kondisi kita hari ini. Kita dituntut untuk tidak malu terhadap dosa. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Yang kedua qillatul haya. Yang ketiga hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Sekarang perhatikan Bapak Ibu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu penyakit yang kelak di akhir zaman masuk dalam tubuhnya manusia. Kata Nabi, umat muslim itu banyak sekali, tapi mereka lemah sangat. Kata Nabi, kata para sahabat, apa yang membuat kita lemah itu apa? Umat muslim lemah itu apa? Kata Nabi, kelak umat muslim terjangkit satu penyakit, namanya wahnun namanya. Apa itu wahnun kata Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci akan kematian. Satu. Ali bin Abi Thalib bilang begini dalam syairnya. Kata Ali bin Abi Thalib itu, cinta terhadap dunia merusak amal ibadah. Cinta terhadap dunia merusak amal ibadah. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita bahasan hubbud dunia saja itu terlalu umum. Apa identik simbol cinta terhadap dunia itu, apa identiknya? Simbolnya cinta terhadap dunia itu apa? Harta. Orang banyak harta itu diidentikan pada dunia. Ulama semua sepakat Pak, ketika berbicara tentang dunia, hubbud dunia, itu mesti berbicara tentang harta. Harta, kekuasaan, wanita, kelezatan dunia. Kata Nabi, zahratud dunia laisat min barakatid dunia. Bukan keberkahan, tapi barakatid dunia di sini kata Nabi adalah kenikmatan dunia, lazzatud dunia. Apa lazzatud dunia tadi? Itulah yang tadi kita sampaikan. Persoalan harta, persoalan tahta, persoalan wanita, semua di belakangnya. Sekarang kita lihat satu saja, tahta, kekuasaan. Ada istilah kursi panas, rebutan. Orang rebutan kursi legislatif,
Mau kursi gubernur, kursi bupati, kursi camat, dan kursi, semua kursi lah pokoknya. Kursi itu kan benda mati. Jadi orang yang hidup nih memperebutkan kursi benda mati. Misal ada yang mau jadi camat, pokoknya aku harus jadi camat. Gimana caranya? Terserahlah, suaplah pemerintah, disuap sekian juta untuk jadi duduk di kursi camat. Legislatif, pokoknya rebutan semua. Ada 10 orang Pak yang mau duduk jadi anggota dewan. 10 orang, 10-10-nya akan berlomba-lomba. Terserah mengeluarkan duit berapa miliar hanya untuk duduk di kursi tadi. Ada yang 10 miliar untuk kota, ada yang 15 miliar, ada yang 20 miliar. Mereka siapkan untuk duduk. Sampai muncul bahasa, kalau cuma punya duit 2 miliar Anda nggak akan duduk. Coba bayangkan. Baik, kita kembalikan Pak. Itulah dunia. Sekarang pertanyaannya sederhana saja. Halalkah, haramkah? Halalkah, haramkah? Sehingga mohon maaf Pak, mohon maaf betul, manusia hari ini persoalan halal haram nomor sekian. Mending kalau nomor 2 Pak, nomor sekian. Jadi mereka tak pernah berpikir lagi secara mendalam tentang halal dan haram. Kalau dia halal, pokoknya Ustadz mau halal mau haram terserah. Sampai muncul bahasan begini, Ustadz, asal Ustadz tahu, kalau semuanya main suap, kalau aku tidak main suap, aku tidak akan duduk. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau aku tidak suap, aku tidak akan duduk. Semuanya main suap. Mayoritas muslim semua. Mayoritas muslim semua pemain suap. Kemudian muncul kita muslim juga mau ikut suap-suapan. Pertanyaannya adalah, kitakah yang menormalisasi kah atau bagaimanakah? Sekarang apa hukumnya Pak? Calon pemimpinnya muslim semua. Calon pemimpinnya muslim semua. Meskipun ada yang tidak baik, ada yang dipandang baik, kan kita tidak tahu tolak ukurnya Pak. Tiba-tiba kita mencalonkan sebagai seorang muslim juga. Pertanyaannya, dalam semua orang-orang yang muslim ini, boleh tidak kita main suap di situ? Boleh tidak kita main suap di situ? Tidak boleh Pak. Semuanya kafir, kita doang yang muslim. Dan semua orang kafir nih main suap. Boleh tidak kita main suap di situ? Ikhtilaf para ulama. Bukan membolehkan, tapi salah satu strategi untuk mendapatkan harus begitu. Tapi ini tidak Pak, muslim semua. Sudah muslim semua, kita yang main. Apa yang kita hasilkan? Haram. Yang kedua, cara orang mendapatkan duit hari ini. Mereka tidak fikir Pak, yang penting kami punya duit Ustaz. Anak istri kami makan, mau halal nih mau haram tak urusan. Sekarang saya tanya Pak, seberapa pentingnya halal haram itu bagi kita umat mukmin ini? Saya tanya Bapak Ibu, seberapa pentingnya halal haram itu bagi kita? Seberapa penting Bu? Kalau sangat penting, pernahkah kita memperhatikan yang kita makan di rumah itu halalkah, haramkah, subhatkah? Coba tanyakan. Bagi ibu-ibu sangat baik sekali, bahkan dianjurkan mempertanyakan kehalalan yang diberi oleh suami. Bang, duit yang abang dapat dari mana? Halalkah, haramkah? Kalau ngamuk suaminya, berarti suaminya nggak punya iman. Harus begitu, harus. Karena sekarang ini kalau kita tidak berpikir tentang kehalalan, keharaman, ya mohon maaf Pak, kalau doa kita nggak dijawab, ya wajar. Oh gimana mau dijawab? Orang yang dimakan haram semua. Jangankan semua Pak, satu yang haram saja kata Imam Al-Ghazali mempengaruhi 9 yang halal. Satu yang haram mempengaruhi 9 yang halal. Apa kata Nabi? Sayati alat nasi zamanun la yubali bima akhadha aminal halal aminal haram. Nanti akan datang satu masa, kata baginda Nabi Muhammad SAW, manusia tidak lagi berpikir tentang halal dan haram. La yubali bima akhadha. Mereka tidak berpikir dengan yang mereka dapat itu, dengan cara yang halal kah, dengan cara yang haram kah. Ada kitab khusus karangan Imam Al-Ghazali, judul kitabnya Halal Haram. Di dalam itu dibahas, pertama harta yang haram secara mutlak, yang kedua harta yang haram dengan cara pendapatan, mendapatkannya. Bayangkan Pak, sekarang kita lihat Pak, Bapak Ibu, ini saya kasih contoh, kasusnya baru 2 hari yang lalu. Apa contoh kasusnya? 2 hari yang lalu. Ada salah satu, kita ambil sebut aja, Indomaret. Ini nggak ada yang live kan? Oh ada, ya udahlah biarin aja lah. Indomaret. Di Indomaret tuh Pak,
ada ketidaksesuaian harga yang di label, tidak semua ya, tapi salah satu di antaranya. Yang ditaruh di tempat itu harganya sekian, yang di komputer itu berbeda. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu, halalkah haramkah? Halalkah haramkah? Sekarang saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah menegur pelakunya? Pernah nggak kita menegur? Kita kembali ke pasar. Di pasar kita lihat berapa banyak penipuan dalam timbangan di pasar. Yang kedua, berapa banyak Bapak Ibu membeli makanan, mohon maaf, terkhusus baik ikan, ayam dan lain sebagainya. Mereka sudah bismillah atau belum? Coba bayangkan Pak, sampai sejauh itu Islam mengajarkan kita? Iya Pak. Tapi sampai sebegitukah kita perhatian terhadap agama? Tidak. Yang penting kami makan. Mau halal kayak mau haram terserah belakangan. Begitukah karakteristik seorang muslim? Tidak. Maka Bapak Ibu, seorang mukmin, seorang muslim wajib memperhatikan kehalalan dan keharaman. Wajib. Sangat wajib sekali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, halal lagi thayyib, halalan thayyiban, Starbucks itu halal enggak? Halal, label halalnya ada. KFC halal enggak? Halal, ada label halalnya, ada. McDonald halal enggak? Halal, ada label halalnya, ada. Pertanyaannya baik enggak? Thayyib enggak? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Aqua, Denon, halal enggak tuh? Tengok di bawahnya itu Pak, ada label halalnya, ada. Baik enggak? Sampai sebegitu. Mukmin harus begitu. Sehingga wajar kalau kita umat mukmin ini harus memperhatikan kehalalan iman. Halal haram itu kaitannya dengan iman. Harus Pak, harus. Nah, Bapak Ibu kembali kepada poin tadi, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Orang sekarang pokoknya yang penting aku dapat duit, mau halal kayak caranya, mau haram nanti dulu. Ntar dulu. Contoh, ada orang kerja. Nah, ini poin tapi jangan tersinggung Pak, ini agak sensitif soalnya. Persoalan debt collector misalkan, persoalan pemain riba misalkan, ada leasing, ada bunganya. Pertanyaannya yang dia makan duitnya dari mana? Gajinya diambil dari mana? Dari situ. Pertanyaannya halal enggak tuh? Kita tidak, mohon maaf Pak, kita tidak sedang mengkerdilkan siapapun. Tidak Pak, ini urusannya agama. Urusannya agama. Bapak Ibu pinjam uang ke bank, ada bunganya, riba Pak. Pertanyaannya, kita merasa berdosa enggak? Enggak, yang penting kami bisa beli mobil Ustaz. Jadi lebih penting mobil daripada dosa. Begitulah lumrahnya sekarang dosa di tengah umat manusia gitu. Begitulah lumrahnya dosa di tengah kita semua. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitulah kondisi kita sekarang dalam kondisi fitnah ini. Inilah yang disebut dengan dua hal, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau syubhat itu kaitannya dengan agama, tapi hari ini kita berbicara tentang syahwat. Betapa kuatnya manusia hari ini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dengan syahwat mereka, sampai mereka nggak berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Tidak, yang penting kami bisa hidup. Nabi sudah bilang dalam hadisnya Pak, urusan perut itu urusan sensitif. Kata Nabi, yang kelak menjadi Tuhan itu bukan lagi agama. Agama dinuhum wa dinuhum adalah harta mereka, kata Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya begini, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai kiblatuhum nisa'uhum. Kiblat itu, kiblat mereka bukan lagi tempat sholat, tapi kiblat mereka adalah perempuan. Ini kaitan yang tadi. Yang kedua, kata mereka, wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan manusia di akhir zaman itu bukan lagi tentang iman, bukan, tapi harta, kata dia. Dan itu kata Imam Al-Ghazali sudah jelas Pak. Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah sudah menjelaskan kepada kita betapa manusia di akhir zaman itu mulia itu bukan dengan iman, mulia itu dengan harta. Nah, maka Bapak Ibu kembali kepada poin tadi, hubbud dunia. Orang sekarang berlomba-lomba cari dunia untuk hidup mulia. Pokoknya Ustadz, kalau aku kaya pasti dihormati orang. Tapi masalahnya dihormati sebatas punya duit. Setelah dia miskin diinjak orang. Begitulah kacamata kita sekarang. Makanya kalau guru ngaji tidak dihormati, harap maklum aja, karena dia nggak punya harta. Kecuali guru ngaji yang kaya.
Kenapa demikian? Karena begitulah cara pandang manusia hari ini. Orang yang tidak punya beriman, yang tidak punya iman, mulia dengan harta, bukan dengan iman. Dan itu tidak bermanfaat. Makanya Bapak Ibu, kasusnya jelas. Seorang guru ngaji dilaporkan gara-gara mukul anaknya nggak bisa baca Quran. Tapi mohon maaf, ketika kaitannya dengan akademik, nah kita ambil contoh sederhana hari ini Pak ya. Anak sekolah wajib lulus. Mau sekolah dia, mau tak sekolah dia, mau berakhlak dia, mau tidak berakhlak dia, wajib lulus. Universitas, standar universitas itu wajib kasih nilai B. Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan akreditasi. Jadi mahasiswa itu mau pinter dia, mau cerdas dia, mau apa dia, terserah. Nggak masuk kuliah pun mahasiswa tersebut pasti dapat nilai B. Karena wajib dapat nilai B. Siapa yang mengharuskan dapat nilai B? Institusi. Apa alasannya? Alasannya satu saja, akreditasi. Jadi kita tidak pernah. Jadi sekarang Pak, kenapa sekarang itu manusia kok mudah sekali dengan dosa, kok banyak yang tidak berakhlak? Kita sedang membuat itu. Kurikulum kita mengajarkan kita untuk jadi orang yang bodoh. Kurikulum kita mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tidak beradab, tidak berakhlak, tidak cerdas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu waktu masih kecil dulu, kalau ndak bisa jawab kira-kira dapat nilai nggak? Ndak naik Pak, ndak naik. Saya masih merasakan tidak naik kelas. Tapi bukan dulu, bukan waktu kecil. Ketika saya di pesantren, ndak naik kelas ya nggak naik. Justru yang membuat saya tidak naik kelas bukan karena nilai Pak, karena dianggap, mohon maaf, dianggap ketika itu melawan guru. Setelah saya datang kepada wali kelas, bukan itu kata dia. Salah paham, miskomunikasi. Hanya karena miskomunikasi saya dapat dampak daripada perbuatan. Akhirnya saya harus menunggu 1 tahun. Bayangkan Pak. Bayangkan kita tidak punya akhlak, nggak naik. Bukan karena akademik saja, tapi akhlak. Maka justru Pak, akhlak dan akademik itu harus imbang. Sekarang tidak, lo harus cerdas. Dari mana kita harus cerdas? Ada caranya sekarang, mudah. Namanya cerdas instan. Pakai AI, Artificial Intelligence. Nggak perlu lagi. Nah, ini cerita nyata Pak. Seorang dosen perempuan di salah satu universitas di Riau itu dikasih tugas sama mahasiswanya. Setelah dicek kok semua mahasiswanya jadi pinter. Ditanya satu-satu, pakai AI? Iya Bu. Pakai AI? Iya Bu. Satu kelas pakai AI semua. Nggak perlu belajar. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kira-kira kita mau menghasilkan generasi yang seperti apa? Jadi apa kaitannya itu dengan cinta terhadap dunia? Sekarang semua bisa dihalalkan demi mendapatkan predikat. Halalkan semua, yang penting akreditasinya baik. B, bangga kita Pak, akreditasi universitasnya mantap, plus bangga kita. Akhlaknya bobrok semua, biasa aja. Bayangkan, Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, ada mahasiswa sekolah Islam tidak bisa baca Quran. Masih mending tidak bisa baca Al-Fatihah. Tidak bisa baca Al-Fatihah. Kira-kira gimana tuh? Tidak bisa baca Al-Fatihah. Kalau anak kecil Pak, baru lahir dia, umur 3 tahun dia tidak hafal Al-Fatihah, masih kita maklumi Pak. Sekarang Bapak Ibu boleh cari Pak, di mana anak yang umur 5 tahun tidak hafal Al-Fatihah. Hampir sulit kita temukan. Pertanyaannya, kok bisa mahasiswa nggak hafal? Bukan nggak hafal, nggak bisa baca Al-Fatihah. Pertanyaan kita muncul Pak, di mana letak salahnya? Bisa dipahami Pak ya? Inilah penyebab akar masalah kita sekarang. Mengapa dosa itu normal? Mengapa maksiat itu normal? Kan dulu mantan Menteri Pendidikan itu Nadiem, untuk mantan ya, Nadiem Makarim itu sempat mau mengadakan. Jadi kalau sempat ada perempuan laki-laki berzinah, dia suka dia, maka itu tidak zina. Yang dikatakan zina itu kalau diperkosa. Jadi kalau dia berhubungan badan suka itu tidak zina. Tapi itu tidak zina. Yang dikatakan zina itu kalau diperkosa. Nah, sekarang Bapak Ibu pikirkan baik-baik kalimat yang saya sampaikan tadi. Untuknya itu undang-undang langsung dibantah.
Coba bayangkan Pak, kalau sempat itu terjadi, udah normal itu Pak. Jadi kalau ada orang maksiat tengah jalan itu biasa, yang penting kan suka sama suka. Coba bayangkan. Lah zaman dulu Pak, zaman Nabi dulu tahu Pak mana maksiat mana tidak itu. Sekarang tidak tahu mana maksiat itu Pak. Begitulah kondisi kita. Nah Bapak Ibu, kembali kepada poin kita tadi. Yang pertama, istighal bi'uyubil khalqi. Yang kedua, qillatul haya. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang terakhir sebelum saya tutup, dia ada 6 tapi kita ambil yang terakhir aja. Yang keempat nih, az-zulmu li ghairihi atau al-zulmu la yantahi. Kata Nabi, zalim yang tak ada habisnya. Zalim yang tidak ada habisnya itu apa? Manusia hari ini ya melakukan perbuatan zalim sesama manusia itu biasa. Mereka tidak merasa tidak punya salah. Bapak Ibu, ibu bapak yang menggibah siapapun itu zalim. Ibu bapak yang mencaci maki sesama muslim zalim. Ibu bapak yang mengambil hak orang zalim. Semua itu zalim. Tapi perhatikan baik-baik kalimat ini. Mengapa kita biasa dengan kezaliman? Karena kita tidak pernah menegur pelaku kezaliman. Tak pernah kita tegur. Contoh, ibu-ibu gibah, bukan ditegur justru malah nimbrung. Itulah karakter sekarang. Oh, bapak-bapaknya bagaimana? Dulu bapak-bapak tak mau gibah, sekarang bapak-bapak lebih parah daripada ibu-ibu gibahnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu zalim Pak. Ada zalim yang paling sederhana dilakukan oleh umat manusia hari ini, mencaci maki orang lain lewat hati. Apa kata dia? Aku lebih pantas jadi imam daripada dia. Tak usahlah aku salat di situ lagi. Imamnya tak betul. Itu zalim. Kita telah menjelekkan orang lain itu zalim. Ini dah dilihat di dekatin. Alah, masuk ya, okeylah. Dilihat di kode-kode dari tadi. Tak berhenti Ustaz. Begitulah tuh. Jadi begitulah Bapak Ibu, sudah dikode dari tadi tapi tak berhenti. Ayo. Oke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Yang terakhir, zalim. Bapak Ibu, kenapa persoalan zalim ini serius Bapak Ibu? Kita ambil contoh. Orang sekarang, kita terlalu sulit untuk mengucapkan dosa neraka terhadap umat muslim. Seolah-olah kita nih, pokoknya ibadahmu harus baik, sholatmu baik. Benar, itu penting Pak, sangat penting sekali. Tapi orang zaman dulu Pak, orang zaman dulu ketika disebutkan dengan dosa, ketika dibuatkan, digambarkan api neraka, oh rasa takutnya timbul Pak. Gara-gara itu tak ada lagi sekarang, tak disebutkan neraka, tak disebutkan lagi, tak berani Pak. Kenapa begitu? Tak disebutkan dosa, tak. Akhirnya yang terjadi apa? Sudah biasa kita dengan perbuatan kezaliman tersebut. Buktinya, pelaku-pelaku kezaliman itu, kita ambil contoh saja, contoh-contoh, ini contohnya. Yang 290 triliun itu, apa pernah dia merasa berdosa? Enggak pernah Pak. Bangga aja dia, senyum-senyum aja dia masuk penjara itu. Karena yang dikembalikan itu berapa triliun? Yang dikembalikan berapa triliun? Sisanya kemana? Ya nggak tahu Pak, kemana? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bagaimana pertanggungjawaban dia di akhirat? Manusia hari ini dituntut dengan akal, bukan dengan iman. Tuntutan manusia sekarang akal. Allah, surga dan neraka itu iya kalau ada, kalau tidak ada? Iya kalau ada surga dan neraka, kalau tidak ada? Bisa dipahami Bapak Ibu maksud saya ini Bapak Ibu ya? Jadi cara menormalkan maksiat itu begitu. Dinalar dengan akal, sehingga ketika tidak masuk dalam akalnya, ya udahlah biarin aja lah. Toh bukan aku sendiri. Nanti kan masuk nerakanya barang-barang. Ya barang-barang kok pelakunya banyak. Tidak mungkin 290 triliun itu makan sendiri. Mesti makannya barang-barang kan. Nah sekarang pertanyaan siapa yang makan? Ya wallahu alam, kita nggak tahu siapa yang makan. Artinya masuknya barang-barang. Nah jadi Nabi sudah isyaratkan dalam hadisnya begitu. Sebelum sikit lima ya. Dalam Nabi isyaratnya begini, kata Nabi, ada seorang pemuda menghidupkan api. Ketika istauqada nara, ketika pemuda tersebut menghidupkan api, ada binatang melata mendekat. Ketika binatang melata itu mendekat, pemuda tersebut ditariknya satu-satu. Kata pemuda tersebut pada binatang tadi, jangan kalian dekatin api. Ditarik Pak satu-satu sama pemuda tersebut. Kata Nabi, begitulah permisalan aku dengan umatku, kata Nabi. Permisalan Nabi dengan umatnya begitu. Aku kasih kalian jalan menuju surga, kalian pilih neraka, kata dia. Sudah aku tarik jangan ke neraka, kata Nabi, kalian ke neraka juga, kata Nabi. Sudah aku tarik kalian untuk jangan ke neraka, kalian tarik masuk juga ke neraka. Bayangkan tangan Nabi cuma dua. Nabi menarik sedikit demi sedikit, sementara yang menuju neraka itu banyak. Sampai hari ini neraka jadi permainan. Oi, perhatikan, di sini panas loh, tapi panasnya nggak seberapa. Ini buktinya kami masih bisa hidup. Dimain Pak, jadi mainan. Neraka jadi mainan. Artinya mereka mengatakan menormalisasikan neraka. Nggak usah takut dengan
neraka. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Tidak ada yang takut dengan neraka, Pak. Bapak Ibu, dampak dari perbuatan kezaliman terhadap manusia kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, maka semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau habis kebaikannya, yang tadi kita sampaikan di awal, fa in faniyat min hasanatihi, kalau habis kebaikannya, fa ukhidat min sayyiatihi faturiha ilaih. Kebaikan, keburukan orang yang kita zalimi, keburukan orang yang kita zalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Inilah istilah dalam hadis disebut dengan muflis, bangkrut. Cuma kita tidak mau tahu dengan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang disebut oleh Nabi sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Dan perbuatan yang kita lakukan yang 4 tadi yang kita sampaikan tadi, kalau kita melakukan itu memang tidak menghapus secara keseluruhan. Kalau dia gibah sampai dia minta maaf, kalau dia gibah sampai dia minta maaf. Ibu-ibu yang pernah gibah orang lain, bapak-bapak yang pernah menzalimi siapapun, selesaikan di dunia. Urusan manusia harus diselesaikan di dunia, urusan di akhirat diselesaikan di akhirat. Kalau tak selesai di dunia, baru diuruskan di akhirat. Caranya menyelesaikan bagaimana? Kayak tadi, Pak. Masyhur hadisnya, sahih hadisnya. Banyak hadisnya berbicara dengan demikian. Kalau tak selesai di dunia, cara menyelesaikannya di akhirat. Bagaimana caranya? Diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau habis kebaikan yang menzalimi tadi, keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Mohon maaf, terbalik. Kebaikan orang yang menzolimi diberikan kepada orang yang dizolimi. Kalau habis keburukan orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang menzolimi. Istilah cerita bangkrut dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya hanya berharap kepada kita semua, jadilah orang yang tidak menormalisasikan kemaksiatan. Jadilah orang yang bisa memberikan benteng kepada siapapun. Dan terakhir sebelum saya tutup, Bapak Ibu, nasihat itu dalam agama itu nasihat untuk siapa? Untuk semuanya, Pak. Jadi kita nih wajib menasehati siapapun yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, dosa. Wajib. Kalau kita tidak lakukan, kita dosa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Timbulkan perhatian kita sesama muslim, karena sudah saatnya kita soleh bersama, bukan soleh sendiri-sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, mudah-mudahan bisa menambah perhatian kita, istiqamahnya kita, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.